Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Karena udah banyak yang gabung, Mas Angga buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini berhubung banyaknya yang tanya tentang program hamil ala Angga Praja Buana, karena mungkin kalian melihat banyaknya pasien yang sukses program hamil di saya, alhamdulillah semua dengan izin Allah. Jadi malam hari ini spesial, Mas Angga akan menjawab semua pertanyaan tentang program hamil. Yang mau program hamil monggo, yang belum Mas Angga layani, artinya yang kalian masih belum dapat antrian di saya terus pengen program hamil, silahkan tanya di sini apapun keluhan kalian tentang program hamil kalian, keluhan kalian yang masih belum dipercaya untuk mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, monggo Mas Angga bantu jawab. Mudah-mudahan itu jadi solusi terbaik untuk kalian semuanya. Setiap pertanyaan pasti akan Mas Angga jawab insya Allah lah ya. Kalau memang rezekinya pasti akan saya jawab, karena saking banyaknya komentar di sini. Yang mau tanya monggo like dan share video Mas Angga dulu. Jadi yang share langsung pertanyaannya. Jadi Mas Angga udah share, langsung pertanyaan di belakang. Jadi yang udah share yang Mas Angga prioritas jawab. Oke guys, Mas Angga jawab yang udah share aja. Jadi sebelum dimulai, Mas Angga berbedung batuk dan radang karena kecapean. Andalan saya, kita ambil kunyit putih dulu 1 jengkal. Ini tutorial yang kalian tanya untuk bikin kunyit putih. Kunyit putih 1 jengkal segini ya, diparut. 1 gini diparut, dicuci bersih dulu ya. Setelah diparut, parutannya dapat segini guys. Setelah dapat segini, kalian bisa kasih air 5 sendok. Nah, setelah air kasih 5 sendok, diperes dan dicampur madu 1 sendok atau sesuai selera. Jadi Mas Angga biasanya kasih madu putih sih, karena kemarin dikasih pasien saya. Jadi dia dapat segini. Oke. Jadi untuk yang beragama Islam, kalian bisa baca sholawat dulu 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niatkan dalam hati kalian, mudah-mudahan perantara kunyit putih dan madu ini, semua penyakit, semua keluhan yang ada di dalam tubuh saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu, Mam. Kunyit putih madu ini hampir semuanya, semua penyakit, dan rasanya itu perpaduan antara kunyit dan jahe. Jadi ada panas-panasnya dikit, pedes-pedesnya dikit ya, dan warnanya seperti ini. Oke. Langsung ke acara. Monggo yang mau tanya langsung like dan share video Mas Angga ini dulu kemanapun, karena berbagi informasi yang positif itu insya Allah jadi berkah buat kita semuanya. Yang mau pertanyaannya langsung, Mas Angga saya udah share langsung pertanyaannya di belakang. Mas Angga catat 10 pertanyaan pertama untuk program hamil. Mas Angga khususkan malam ini program hamil ya, karena saking banyaknya yang merequest, Mas Angga tolong dong info sehatnya tentang program hamil. Oke Mas Angga, malam ini spesial untuk calon-calon orang tua ini, mudah-mudahan segera sukses hamil semuanya. 1 pertanyaan dulu. Yuk guys, tanya apa Mam? Mana Mas Angga udah share? Mana yang udah share? Yuk. Mas Angga, saya mau tanya tapi bukan promil, infeksi usus, infeksi osis. Mas Angga catat aja dulu infeksi usus ya. Jadi 10 pertanyaan dulu. Tapi kalau ada yang program hamil, Mas Angga prioritaskan program hamil. Mana yang udah share aja Mas Angga. Mas Angga saya udah share. Saya sudah 3 tahun nikah tapi belum punya anak. Waktu min head saya makin lama makin maju, siklus men namanya itu ya. Siklus men.
Raudatul Jannah. 3. Kalau promil apa laki-lakinya minum kutin mutu? Masalahnya istri tuh non paten. Untuk suami harus cek sperma dulu. Habis ini saya jelasin kenapa suami tidak bisa sampai 2 ronde. Waduh. Gimana tuh? Jawabnya bingung saya. Dada terasa berat pasca keguguran, apa herbalnya? Dada berat. Sudah punya keturunan belum Mbak Binartin? 43 tahun belum punya turunan IVF tapi gagal. Periksa katanya penyumbatan. Oke, Desi Mas Angga jawab. Parutan kunyit putih cuma bisa dipakai sekali pakai. Ya, hanya bisa sekali pakai. Halo Mas Denny Indra. Pamare HP lah saya Mas. 8 tahun nikah belum hamil. Kasusnya apa Mbak? 15 tahun menikah tapi belum memiliki momongan. Jadi Mas Angga saya udah share langsung kasusnya. Jadi ceritanya nanti aja. Jadi langsung kalian intinya aja. Kasus selama program hamil itu apa-apa, kista, miom, penyumbatan atau spermanya yang kurang berkualitas, langsung intinya. Haid harus minum obat dari dokter. Terus rahim saya kecil, gimana Mas? Rahimnya atau sel telurnya Mbak? Oke, 5 pertanyaan dulu ya tentang program hamil Mas Angga jawab. 1. Tentang siklus men. Siklus men ini biasanya dipengaruhi oleh 1 hormonal, 2 sel telurnya kecil. Oke. Hormonal ini biasanya banyak terjadi dengan perempuan-perempuan yang mengalami di siklus mennya itu. Biasanya juga PCOS atau sel telur kecil yang mengakibatkan siklus men itu kacau. Pada akhirnya ketika kacau, kalian tidak bisa menentukan yang namanya masa subur. Kadang men 1 minggu 2 kali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 2 bulan, 1 tahun sekali, ada yang 6 bulan. Itu namanya siklus men yang kacau. Ketika siklus men itu kacau, pada akhirnya kalian tidak bisa menentukan masa subur dan akhirnya susah untuk mendapatkan keturunan. Itu tentang PCOS, hormonal atau siklus men yang gak teratur. Itu juga salah satu faktor susahnya untuk mendapatkan keturunan. Kalau di Mas Angga biasanya selain terapi saya, sama pakai kunyit putih madu yang tadi Mas Angga bikin tutorialnya ya. Yang baru nyimak bisa diputar ulang video Mas Angga. Lanjut. Untuk laki-laki itu biasanya pengaruhnya di kualitas atau jumlah spermanya. Kalian bisa langsung tulis di sini keluhannya apa oligo, asteno, terato atau azoospermia. Mas Angga akan berikan solusinya. Untuk wanita kasusnya biasanya kista, miom, penyumbatan, rahim retro, sel telur kecil, hormonal dan lain-lain. Jadi kasih pertanyaan yang lebih spesifik biar Mas Angga langsung jawab enak. Tadi yang dada berat setelah proses keguguran, jadi banyak faktor sebenarnya untuk dada berat. Bisa dari lambung ya, karena pikiran, aduh aku udah hamil kenapa kok keguguran ya, itu bisa aja. Jadi karena kepikiran pada akhirnya mengakibatkan asam lambung naik. Bisa juga ritme jantungnya paling enak di EKG ya. Untuk keluhan seperti itu biasanya Mas Angga kalau cuma sebatas lambung dikasih jus buah naga. Ada tadi yang tanya juga 43 tahun bisa nggak masih hamil? Wanita selama dia masih menstruasi dia bisa hamil. Jadi tenang aja, optimis meskipun usia berapapun, yang penting wanita itu mens. Mas Angga bisa bantu untuk program hamil. Jadi like dan share video Mas Angga ini dulu. Jadi yang udah share pasti akan Mas Angga jawab pertanyaannya. Mas Angga saya udah share langsung pertanyaan di belakangnya. PCOS Mas Angga bahas lagi. PCOS ini sel telur kecil yang mengakibatkan pada akhirnya siklus men itu terganggu. Ketika siklus men terganggu, pada akhirnya kalian tidak bisa menentukan masa subur, sehingga susah untuk proses kehamilan. Untuk memperbaiki siklus men biasanya Mas Angga selain kunyit putih madu, kalian bisa mencoba jus apel hijau ganjil 1 atau 3 buah dicampur dengan kecambah pendek 1 sendok. Di blender kalian minum 1 hari sekali. Oke. Bonus tadi infeksi usus. Kalau di infeksi usus itu biasanya Mas Angga bisa kasih kunyit putih madu juga yang tadi. Jadi kunyit putih ini
Hampir bisa semua penyakit Mas Angga pakai ini. Cuman yang kena lambung nggak boleh banyak-banyak, cukup 1 sendok aja. Dan yang punya tekanan darah rendah juga jangan terlalu banyak. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Mana yang udah like dan share, mana Mas Angga jawab? Toh treatment kurang lake. Nanti yang mau order kunyitnya Mas Angga langsung kasih nomor kontak personnya ya. Share Mas, otak saya belakang kiri tersumbat. Oke Mas Angga, otak tersumbat. Tapi nanti Mas Angga dahulukan yang anu aja dulu ya, program hamil. Udah share dengan Angga Braja. Sekarang head saya maju terus udah 3 bulan nih. Saya ada perlengketan rahim. Wah, lengket lagi Mbak Ami. Kunyit putih madu Mbak. Saya ada penyumbatan varikokel Yadi ya, varikokel. Mana 10? Mas, saya udah share nikah 9 tahun, suami terato. Oke. Mas Angga catat dulu, habis ini langsung saya jelasin. Mas Angga like dan share saya hidrosalping penyumbatan tuba. Setiap berhubungan sering keluar darah, kira-kira sakitku apa ya Mas? Oke. Asteno biar nggak ejakulasi dini, asteno. 14. Promil anak kedua lepas KB suntik 3 bulan mau 3 tahunan. Oke. Lepas KB. Lagi pertanyaannya. Mas, saya udah share cara kanker cervix stadium 3. Oke. Kanker cervix. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Udah di share Mas Angga, tolong anak saya udah 3 tahun belum punya anak, habis guguran pengen punya anak, harus gimana? Periksa dulu SPOG-nya, kasusnya apa ya? Kandungan lemah atau apa? Febrianti kista ya. Yuk, 1 pertanyaan lagi. Memperbaiki kualitas sperma. Oke. Untuk pertanyaan pertama tentang penyumbatan di otak, Mas Angga jawab juga ya sekalian ya. Untuk penyumbatannya di otak ini biasanya terjadi pada orang yang kena stroke atau hipertensi. Ya, untuk penyumbatan di otak Mas Angga biasanya pakai kunyit putih yang tadi. Kunyit putih ini 1/4 kilo diparut, daun salam 1 genggam, rebus airnya 11 gelas jadi 8 gelas. Saring dan diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Sisanya taruh di kulkas. Besok mau minum lagi, ambil segelas langsung minum lagi. Itu untuk penyumbatan di otak, stroke ataupun ini kolesterol, asam urat, trigliserid dan lemak yang lainnya. Varikokel itu juga salah satu penyebab untuk laki-laki susah untuk menghamili istrinya. Artinya apa? Berpengaruh terhadap kualitas atau jumlah spermanya. Untuk varikokel Mas Angga biasanya ada titik khusus yang harus ditotok. Untuk ramuannya kalian bisa minum kunyit putih madu seperti tutorial tadi. Lanjut dulu. Terato. Untuk terato ini biasanya terjadi pada laki-laki, pada kualitas sperma. Terato ini dia bermasalah di bentuk spermanya. Sperma ini dia seperti kecebong bentuknya. Kadang ada yang bentuknya nggak sempurna. Di tes lab biasanya lebih banyak abnormal daripada normalnya. Untuk rujukan biasanya untuk normal itu kurang lebih 4%. Tapi kalau Mas Angga sih lebih setujunya di atas 10% baru dia ada kesempatan atau peluang untuk proses kehamilan. Biasanya Mas Angga pakai kunyit putih madu ya yang terato. Untuk hidrosalping atau penyumbatan di tuba, nah itu ada juga titik yang harus Mas Angga totok ketika menjadi pasien saya. Penyumbatan di tuba ini juga salah satu faktor untuk susah mendapatkan keturunan karena itu bisa menghambat jalurnya sperma menuju ke ovum. Pada akhirnya tidak ada proses ketemunya sel telur dan sperma. Pada akhirnya kalian susah untuk hamil dan mendapatkan keturunan. Jadi kita buka dulu penyumbatannya. Kalau ramuannya kunyit putih madu, kita lihat perkembangannya 1, 2, 3 bulan. Kalau udah bagus, insya Allah lah mudah-mudahan kalian sukses hamil.
Keluar darah ketika berhubungan. Nah, itu harus dicek ke dokter SPOG dulu ya. Jadi biar lebih ngepas. Untuk nyoba sementara bisa pakai kunyit putih madu. Oke, Mbak. Next, asteno. Asteno ini terjadi pada laki-laki yang mengalami kendala di kualitas sperma. Asteno ini di pergerakan. Sperma dia harus gesit. Ketika selesai proses berhubungan, jadi sperma itu harus gesit. Ketemu dengan yang namanya sel telur, baru terjadi proses pembuahan dan kalian hamil. Untuk kasus yang asteno, dia bermasalah di pergerakan. Ada yang cenderung pasif atau diam di tempat, ada yang cenderung lambat. Ketika dia pasif atau diam di tempat, pada akhirnya dia nggak ketemu dengan telur dan mati di tempat. Nah, ketika dia gerakannya lambat, sebelum dia nyampe di sel telur, dia pada akhirnya akan mati di tengah jalan. Pada akhirnya sperma itu tidak ketemu sel telur, pada akhirnya dia nggak bisa hamil. Karena kehamilan ini bertemunya sel telur dan sperma. Untuk ramuannya kunyit putih madu. Tadi ada yang tanya tentang program hamil anak kedua. Susah untuk punya anak ketika melepas KB. Sama kasus ketika istri saya program hamil sendiri. Alhamdulillah sukses. Untuk proses wanita yang lepas KB, artinya seperti ini loh. Setelah lepas KB, kebanyakan, termasuk istri saya pun, siklus mennya itu nggak teratur. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita harus memperbaiki siklus men istri kita agar kita bisa menentukan masa subur. Ketika siklus men itu kacau, masa subur juga nggak akan bisa kita tentuin. Ketika siklus men itu bagus, pada akhirnya kita bisa menentukan yang namanya masa subur. Dan prosesnya pun istri saya sendiri itu 1 tahun saya program baru sukses. Karena kenapa? Karena saya memperbaiki siklus mennya itu yang agak lama, kacau. Kadang sebulan telat dikira nggak mens, ternyata siklus mennya kacau. Kadang sebulan 2 kali, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kita berharap 3 bulan nggak mens dikira hamil, ternyata nggak hamil karena bermasalah di siklus men. Yuk, like dan share dulu. Mana yang share? Like dan share video Mas Angga ini biar Mas Angga ngomel-ngomel lebih berarti, artinya ngomel-ngomel lebih banyak yang nyimak dan lebih dapat banyak yang mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Karena berbagi informasi yang bermanfaat itu juga akan menjadi ladang pahala. Bukan Mas Angga juga yang dapat berkahnya, kalian juga bisa mendapat keberkahan karena berbagi informasi yang positif. Thank you like-nya, thank you love-nya ya. Terima kasih banyak. Jadi Mas Angga ngomel ada faedahnya lah. Kanker serviks stadium 3, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya masih oke, artinya komunikasi oke, makan oke, tidur oke, dan artinya masih oke lah, boleh dikasih kunyit putih madu ya. Yang mau order nanti Mas Angga kasih nomor handphone. Kista ini juga salah satu penyebab susahnya untuk perempuan punya anak. Kista ini umum kalian tahu, karena banyak sekali perempuan yang kena kista. Kista ini cairan yang nempel di dinding rahim, yang menghambat jalurnya sperma juga menuju ovum. Pada akhirnya tidak terjadi yang namanya proses kehamilan. Untuk kista biasanya Mas Angga suruh minum sama kunyit putih dan madu, yang seperti tutorial yang tadi. Dan pertanyaan terakhir, tadi ada yang tanya bagaimana cara memperbaiki kualitas sperma. Jadi sperma ini juga harus dalam kualitas yang bagus dan jumlahnya harus banyak. Artinya apa? Untuk kasus yang sering saya tangani pun bukan hanya dari pihak perempuan yang bermasalah. Banyak laki-laki juga yang bermasalah di kualitas dan kuantitinya atau jumlahnya. Jadi untuk suami istri ini nggak boleh ada egois. Jadi dua-duanya harus dicek. Si suami pun gak boleh ego, artinya harus dicek juga spermanya. Si istri pun dicek kandungannya biar sama-sama ketahuan kasusnya. Nah, untuk laki-laki yang spermanya kurang berkualitas, sama bisa bikin kunyit putih madu yang Mas Angga tadi kasih tutorialnya. Oke guys, saya capek guys. Malam ini jangan lupa nonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana, karena malam ini ada acara khusus
Ruang Guru, Jalan Kesembuhan APB, tayangnya jam setengah 10 malam ya. Oke, jangan lupa khusus malam ini tayangnya jam setengah 10 malam hanya di Net TV. Ternyata banyak banget ya yang berjuang untuk program hamil ya. Mas Angga turut prihatin lah, artinya saya selalu berdoa mudah-mudahan kalian semua segera sukses hamil ya, dan semua jadi orang tua. Terkadang orang ini gak tahu diri juga, artinya gini, selalu ada pertanyaan sepele, kenapa sih kok gak hamil-hamil, kapan sih hamil, kapan sih kalian punya anak. Itu mungkin pertanyaan sepele yang tapi sangat menyakitkan ketika kalian berjuang untuk program hamil. Pertanyaan kapan gak punya anak, kapan kalian punya anak, kenapa sih kalian masih belum, itu mungkin pertanyaan sepele tapi menyakitkan. Gak boleh seperti itulah, artinya dukunglah para pejuang promil itu, jangan ngebully mereka. Gak mungkin mereka diam terus di rumah, mereka udah berusaha sekuat tenaga mereka sudah mencoba semua metodenya, dan mungkin masih belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin Promil Angga Prajabuana ini dilirik dari orang dari manapun karena mereka lihat hasil dan kualitas saya, dan alhamdulillah semua pasien yang Mas Angga tangani itu rata-rata berhasil. Yang gak berhasil mungkin dua, satu kasusnya parah dan kedua kurang telaten. Bener banget. Mungkin mohon maaf ya untuk semuanya, Mas Angga mohon maaf banget. Mungkin kalian yang gagi promil, apalagi pas lebaran, yang ditanya bukan berapa banyak mobil dan bukan berapa banyak rumah, bukan berapa banyak duit. Mana sih anak kalian? Masih belum hamil ya? Kok nggak hamil-hamil ya? Padahal kalau kalian bisa ngambil batu bata, kalian bisa lempar tuh kepalanya tuh orang. Karena apa? Pertanyaan seperti itu tuh sangat sakit di sini. Dikira kalian nggak berjuang, dikira kalian nggak berusaha, dikira kalian nggak ambil upaya, dikira kalian nggak ambil tindakan untuk bagaimana cara untuk mendapatkan turunan. Kadang orang itu nggak mikir perasaan kita, bagaimana sakitnya seorang istri terutama, karena nggak ada ceritanya suami yang ditanya kamu hamil belum, nggak ada. Yang selalu jadi pertanyaan itu untuk para wanita-wanita, untuk para istri-istri yang di luar sana, pasti kalian yang selalu ditanya, kapan kamu hamil Sindo? Kenapa kamu kok nggak hamil-hamil? Ya nggak? Pertanyaan yang kecil, tapi sakitnya itu luar biasa, dan Mas Angga sangat tahu itu. Benar nggak yang Mas Angga omongin barusan? Terkadang, mohon maaf lagi, terkadang bukan hanya dari teman, kerabat, teman kerja, tetangga yang ngomong seperti itu, terkadang juga dari keluarga kita sendiri yang ngomong. Ya enggak? Keluarga sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, apalagi mertua juga. Janganlah seperti itu. Artinya kita harus support mereka, kita harus bikin semangat mereka, karena dukungan dari orang yang paling disayang itu juga akan menjadi semangat buat mereka dan menjadi obat. Jangan mengucilkan mereka, jangan selalu kasih pertanyaan untuk kapan hamil, kapan punya anak, dan kapan kamu ini akan memberikan cucu untuk saya. Perempuan itu hatinya lembut loh guys, itu untuk harus disayang ya. Jangan selalu ngasih pertanyaan seperti itu. Sakit kan? Sakit sekali. Jadi pesan Mas Angga, terus berjuang, terus semangat, buktikan ke dunia, buktikan kepada orang-orang yang mulutnya lemes, orang-orang yang mulutnya itu gak bisa dikontrol, orang-orang yang selalu bilang atau ngejudge kalian kok gak hamil-hamil, kok gak punya anak. Tunjukkan dengan doa, usaha, dan kerja keras kalian. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini segera sukses hamil, dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang tua. Insya Allah lah, kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua malam ini. Mudah-mudahan semua yang lagi berjuang program hamil yang ada di sini, Mas Angga doain, mudah-mudahan kalian semua segera sukses hamil. Mudah-mudahan kalian menjadi ibu semuanya, dan pada akhirnya
Kalian bisa nunjukkan kepada dunia kalau kalian bisa hamil dan menjadi seorang ibu. Itu yang selalu Mas Angga follow up ketika ada pasien saya yang sukses hamil. Saya pengen nunjukkan ke dunia, saya pengen menunjukkan kepada orang-orang yang mulutnya lemes kalau kalian itu bisa hamil. Pada akhirnya bisa memotivasi yang lain, semangat lagi, berjuang lagi untuk hamil dan menjadi orang tua. Insya Allah ya. Memang benar sakit tak berdarah. Ternyata apa yang Mas Angga omongin benar semua ya. Mungkin kalian ngerasain semua apa yang Mas Angga omongin ya. Coba komen di sini. Siapa aja yang selalu mendapat bulian seperti itu, kok nggak hamil-hamil sih, kapan hamil, nggak bisa bikin anak ya. Mungkin kalian bisa luapin kesedihan kalian di sini. Jadi ternyata banyak